Hai guys, selamat sore. Eh, untuk menyikapi tentang karantina ya, karantina memang betul untuk Hong Kong karantina. Jadi siapapun yang datang ke Hong Kong dari manapun harus dikarantina. Maksudnya dari luar negeri loh ya. Dari seluruh luar negeri masuk Hong Kong harus dikarantina selama 14 hari, yaitu untuk menyegah penyebaran virus kayak gitu ya, karena kita nggak tahu kita tuh terkena ada virus apa enggak. Jadi untuk apa itu mencegah penyebarannya, jadi kita harus dikarantina. Itu peraturan sudah keluar di Hong Kong, jadi nggak main-main ya. Ini bukan bukan kabar kaleng-kaleng, tapi kabar beneran kayak gitu. Jadi ya saya aja mau cuti, saya cancel tiket saya ya, jadi hilang des. Eh, apa maksudnya merugi kayak gitu ya, mau apa lagi, demi kebaikan kita juga, demi kebaikan keluarga kita juga. Nah kan kita nggak tahu dalam perjalanan kita membawa virus kayak gitu, terus kasihan kan keluarga kita yang di kampung kayak gitu. Jadi otomatis kita cancel aja demi kebaikan bersama. Ya mungkin tahun depan lah kita bisa berkumpul sama keluarga lagi kan, bisa cuti tahun depan kayak gitu. Jadi bersabar dulu karena suasananya seperti ini ya, banyak virus di mana-mana. Nah, itu peraturannya yang ada di Hong Kong ya, karantina selama 14 hari. Dan karantina itu harus kita bayar sendiri loh guys. Kita bayar sendiri, jadi bukan pemerintah yang bayarin, tapi kita harus bayar sendiri kayak gitu. Dari biaya sehari berapa? $200 ya. Jadi kita harus nyiapin $200 ekstra kayak gitu. Jadi pikirkan lagi kalau mau mudik, pikir dalam-dalam lah. Jadi pengeluaran kita untuk karantina bayar sendiri. Terus belum lagi kalau pulang nanti takutnya ya kita membawa virus dalam perjalanan atau di bandara misalnya. Kalau di pesawat mungkin pesawatnya safety ya, itu sudah dibersihkan kayak gitu, jadi safety mungkin kayak gitu ya. Tapi di bandara juga safety kayak gitu, tapi dalam perjalanan pulang kita nggak tahu kayak gitu ya, di jalan atau gimana, terus kita terkontaminasi atau virus itu ikut di kita kayak gitu. Terus otomatis secara nggak langsung kita menyebarin sama keluarga kita. Nah, dan keluarga kita juga nggak siap-siap, maksudnya ya nggak safety kayak gitu, terus bodinya lagi nggak fit atau gimana, jadi mudah banget ketularan virus itu. Jadi kita harus mikir panjang di situ guys. Jangan mikir mau cuti jangan mementingkan diri sendiri. Jadi pikirkan kepentingan orang banyak kayak gitu. Terus di Indonesia sendiri kita apa itu namanya, kalau sakit ya berobat kita bayar sendiri, biaya sendiri kayak gitu ya. Kalau di luar negeri mungkin kalau kita kena virus di luar negeri, kita biaya mungkin masih dibantu sama pemerintah kayak gitu. Itu karena misalnya kita tertular dari mana, dicari sumbernya dari mana aja kayak gitu. Nah mungkin kalau kita berobat mungkin masih ditanggung sama pemerintah itu. Tapi kalau di Indonesia uh, jadi kita harus mengeluarkan biaya sendiri yang nggak murah kayak gitu. Jadi mungkin untuk orang kaya ya, untuk orang kaya okay, bisa ngeluarin duit berapapun juga. Tapi untuk orang nggak punya, kasihan kan kayak gitu. Untuk makan sehari-hari aja susah, jadi apalagi untuk berobat kayak gitu, sayang kan kayak gitu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Dan satu hal lagi ya guys, walaupun sebanyak apapun duitnya, tapi nggak bisa membeli nyawa Anda kayak gitu atau orang lain kayak gitu, karena ini virus belum ada obatnya guys. Jadi kita harus hati-hati, jadi belum ada vaksinnya kayak gitu. Jadi kita harus lebih pintar-pintar menjaga diri dan hati-hati juga menjaga keluarga kita yang ada di kampung kayak gitu ya. Jangan sampai kita nyebarin virus, kita membawa oleh virus untuk mereka kayak gitu ya. Jadi tahanlah untuk yang mau cuti. Jadi kayak gitu, apa sih kita kayak gitu loh, intinya apa sih kita. Nah kalau ada yang bilang aku oke aja kok gini, tapi enggak, belum tentu, karena apa ya, virus itu tidak terlihat. Kita saat menyebarin itu juga belum tahu kalau kita sudah tertular kayak gitu, karena masa inkubasi itu 14 hari, 2 minggu ya. Jadi itu baru kelihatan kalau kita ada virus apa enggak kayak gitu. Jadi jangan main-main dengan virus ini kayak gitu. Kalaupun hari raya ini kita nggak bisa bersua sama keluarga, oke lah,
mungkin hari raya tahun depan masih bisa kayak gitu ditunda dulu, atau lain hari kalau sudah aman dari virus kayak gitu ya. Nah, sekali lagi untuk yang masuk ke Hong Kong ya harus dikarantina dulu 14 hari. Oke. Nah, itu peraturan sudah keluar. Peraturannya udah keluar sekarang kayak gitu. Jadi dari manapun yang masuk ke Hong Kong harus dikarantina 14 hari demi keamanan dan untuk penyebaran virus itu sendiri. Oke guys, itu penjelasannya. Terima kasih banyak. See you next time. Bye bye.